Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Aprijal dengan NIM akhir 1144. Nah, pada kesempatan kali ini saya tuh akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis digital pada aplikasi Gojek dengan judul Usulan Pengembangan Fitur Gojek Trust Guard AI Based Fake Order Detection System. Nah, pada presentasi ini saya tuh akan membahas bagaimana model bisnis digital Gojek bekerja, bagaimana supply chain digitalnya, kemudian mengidentifikasi salah satu permasalahan operasional yang masih sering terjadi, yaitu fake order atau order fiktif pada layanan GoFood. Nah, serta memberikan usulan solusi yang realistis dan juga dapat diimplementasikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Nah, Gojek itu merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Nah, pada awalnya Gojek itu hanya menyediakan layanan transportasi berbasis ojek online. Namun, seiring perkembangan teknologi dan juga meningkatnya kebutuhan masyarakat, Gojek itu berkembang menjadi sebuah super app, yaitu aplikasi yang menyediakan berbagai layanan digital dalam satu platform. Nah, saat ini Gojek itu melayani jutaan pengguna melalui berbagai layanan, dimulai dari pesan antar makanan, logistik, pembayaran digital, hingga kebutuhan sehari-hari. Nah, saat ini Gojek itu memiliki berbagai layanan yang saling terintegrasi dalam satu aplikasi. Beberapa layanan tersebut antara lain adalah GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoPay, dan juga GoTransit. Nah, dengan banyaknya layanan tersebut, target konsumen juga semakin luas, mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, pekerja, UMKM, merchants, hingga mitra driver. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Gojek itu tidak hanya menjadi aplikasi transportasi, tetapi telah membangun sebuah ekosistem digital yang menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, alasan saya memilih Gojek sebagai objek penelitian itu karena Gojek itu merupakan salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang memiliki ekosistem layanan yang sangat lengkap. Nah, Gojek itu menghubungkan mulai dari pelanggan, mitra driver, merchant, dan juga sistem pembayaran digital dalam satu platform sehingga sangat relevan untuk dianalisis dari sisi strategis bisnis digital. Nah, selain alasan tersebut, saya juga memiliki alasan pribadi. Nah, sebelumnya saya itu adalah seorang mitra driver Shopee Food. Nah, dari pengalaman saya tersebut, saya itu melihat bahwa fake order atau order fiktif ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering dikeluhkan oleh mitra driver, khususnya pada layanan pesan antar makanan. Nah, walaupun saya seorang mitra Shopee Food, saya juga melihat bahwa permasalahan ini bukan hanya terjadi pada satu platform saja, tetapi merupakan tantangan yang umum di industri layanan pesan antar makanan. Nah, oleh alasan itu, saya itu memilih Gojek sebagai objek analisis karena memiliki sistem digital yang lengkap, sehingga solusi yang saya usulkan juga dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Nah, pada slide ini ditampilkan bagaimana sistem Gojek bekerja. Nah, Gojek itu menerapkan model bisnis platform digital, yaitu mempertemukan berbagai pihak dalam satu aplikasi. Nah, ketika pelanggan melakukan pemesanan, sistem Gojek akan menerima permintaan tersebut, kemudian melakukan proses matching untuk mencari mitra driver yang paling sesuai. Nah, selanjutnya sistem itu akan menghubungkan merchants apabila pelanggan memesan makanan, lalu memproses pembayarannya, kemudian memastikan transaksi berjalan hingga selesai. Nah, seluruh proses tersebut berlangsung secara real time hingga pelayanan itu menjadi lebih cepat, efisien, dan juga terintegrasi. Nah, pada saat ini ditunjukkan bagaimana proses layanan GoFood berlangsung. Pertama, proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi. Selanjutnya, merchant menerima pesanan dan juga menyiapkan pesanannya. Setelah itu, sistem Gojek mencari driver yang sesuai untuk mengambil pesanan. Lalu, driver itu mengantarkan makanan kepada pelanggan. Setelah pesanan diterima, pelanggan itu dapat memberikan rating terhadap pelayanan. Nah, dalam penelitian saya ini memfokuskan pembahasannya pada layanan GoFood karena supply chain digitalnya itu melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan layanan transportasi sehingga dampak fake order atau order fiktifnya juga menjadi lebih besar. Dalam menjalankan bisnisnya, Gojek itu tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusianya.
Driver itu menggunakan aplikasi driver app, sedangkan merchant menggunakan merchant apps untuk menerima pesanan ataupun mengelola pesanan. Nah, dari sisi keuangan, Gojek juga menyediakan berbagai metode pembayaran. Contohnya seperti tunai, GoPay, QRIS, kartu debit ataupun kredit. Nah, selain itu, Gojek juga menerapkan etika digital melalui pelindungan data pengguna, transparansi tarif, sistem rating, dan juga keamanan transaksi untuk menjaga kepercayaan seluruh penggunanya. Gojek itu memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah konsep super app yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Kedua, jaringan mitra dan merchants yang sangat luas. Ketiga, penggunaan teknologi seperti AI dan juga sistem pelacakan lokasi secara real time. Nah, berbagai keunggulan tersebut membuat Gojek itu mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, dan juga efisien. Nah, setelah memahami bagaimana sistem Gojek bekerja, kita itu dapat melihat salah satu tantangan yang masih dihadapi, yaitu fake order atau order fiktif. Nah, dalam penelitian ini saya itu memfokuskan fake order atau order fiktif ini pada layanan GoFood karena dampaknya lebih luas dibandingkan layanan transportasi. Selain itu, saya juga sering mendengar beberapa kasus fake order ini atau order fiktif ini pada layanan GoFood-nya, bukan pada layanan transportasinya. Nah, ketika terjadi fake order, merchant itu sebenarnya sudah menyiapkan makanan. Driver juga sudah mengeluarkan waktu dan juga biaya operasional untuk mengambil serta mengantarkan pesanan. Namun, kadang pelanggan itu tidak dapat dihubungi serta memberikan alamat yang tidak valid. Nah, akibatnya merchant mengalami kerugian, driver juga kehilangan waktu dan juga biaya operasionalnya. Sementara itu, Gojek juga harus menangani compliance sehingga efisiensi supply chain digital itu menjadi menurun. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya itu mengusulkan sebuah fitur baru yang saya beri nama Gojek TrustGuard. TrustGuard itu merupakan sistem pendeteksi fake order berbasis AI. Nah, ketika pelanggan membuat pesanan, sistem itu akan melakukan analisis terhadap histori transaksi, lokasi, pola pemesanan, dan beberapa indikator risiko lainnya. Jika tingkat risikonya rendah, pesanan akan langsung diproses. Namun, apabila sistem itu mendeteksi risiko sedang atau tinggi, pelanggan itu akan diminta melakukan verifikasi tambahan, contohnya seperti OTP, validasi lokasi, atau pembayaran non tunai menggunakan GoPay. Nah, dengan demikian, verifikasi tambahan itu hanya diterapkan pada transaksi yang berpotensi bermasalah tanpa mengganggu pengalaman pengguna lainnya. Nah, pada slide ini ditunjukkan prototipe atau gambaran antarmuka dari fitur TrustGuard yang saya usulkan. Nah, pada tampilan pertama, sistem AI itu akan mendeteksi bahwa suatu transaksi itu memiliki tingkat risiko tertentu. Selanjutnya, pelanggan itu akan diminta melakukan verifikasi melalui OTP maupun validasi lokasi. Nah, setelah proses verifikasi dilakukan, pesanan akan diproses seperti biasa. Nah, prototipe ini memperlihatkan bahwa solusi yang saya usulkan itu tidak hanya berupa konsep, tapi juga memiliki gambar implementasi yang realistis apabila dikembangkan oleh Gojek itu sendiri. Nah, agar solusi ini dapat diterapkan, terdapat juga beberapa tahapan implementasi. Tahap pertama adalah mengumpulkan data history fake order sebagai bahan pelatihan model AI. Selanjutnya, model AI itu dilatih menggunakan data tersebut agar mampu mengenali pola transaksi yang mencurigakan. Setelah itu, dilakukan uji coba di beberapa kota sebelum diintegrasikan secara bertahap ke dalam sistem Gojek. Nah, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem terus belajar dan juga meningkatkan akurasinya. Nah, apabila fitur TrustGuard ini berhasil diterapkan, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Bagi pelanggan, pelayanan menjadi lebih aman dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap platform. Bagi mitra driver, risiko kerugian akibat fake order itu dapat dikurangi sehingga pendapatan juga menjadi lebih stabil. Nah, bagi merchants, risiko makanan yang tidak diambil itu menjadi lebih kecil sehingga operasional juga menjadi lebih efisien. Nah, sedangkan bagi Gojek itu sendiri, sistem ini dapat menekan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pengguna, dan juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai platform digital yang aman dan juga terpercaya. Sebagai kesimpulan, Gojek itu sebenarnya telah berhasil membangun model bisnis digital yang mengintegrasikan pelanggan,
merchant, mitra driver, dan juga sistem pembayaran dalam satu aplikasi. Namun demikian, fake order itu pada layanan makanan masih menjadi tantangan karena dapat merugikan berbagai pihak sekaligus, serta mengganggu efisiensi supply chain digital. Oleh karena itu, saya mengusulkan pengembangan fitur Gojek TrustGuard AI-based fake order detection system sebagai solusi yang realistis untuk mendeteksi transaksi beresiko melalui pemanfaatan AI. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan keamanan transaksi itu dapat meningkat, kerugian akibat fake order itu dapat diminimalkan, dan juga ekosistem bisnis digital Gojek itu semakin kuat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Dengan senang hati saya akan menerima kritik, saran dan juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.